Erspo, penyedia aparel resmi Timnas Indonesia, resmi meluncurkan emblem baru untuk skuad Garuda. Emblem ini diperkenalkan pada Senin, 20 Januari 2025, melalui unggahan di Instagram resmi mereka. Dengan desain modern namun syarat makna, emblem ini menggantikan logo lama yang telah digunakan bertahun-tahun. Emblem baru ini memiliki latar belakang putih, serupa dengan yang lama. Namun, elemen desainnya jauh lebih kaya. Perisai melambangkan perjuangan dan kekuatan pertahanan, sementara tekstur garis dan titik merepresentasikan lapangan sebagai tempat insan sepak bola Indonesia beraksi. Motif batik, yang menjadi identitas budaya Indonesia, turut hadir di emblem ini. Pola lingkaran melambangkan matahari terbit sebagai harapan, dan motif kotak-kotak mencerminkan semangat persatuan, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Emblem ini akan digunakan pada jersey baru Timnas Indonesia yang dijadwalkan rilis pada 14 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Erspo menyebut emblem ini sebagai simbol harapan, kebanggaan, dan cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tanah air. Setiap helai sayap Garuda melambangkan tekad untuk terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke puncak kejayaan, ditulis Erspo dalam unggahan mereka. Jersey dan emblem baru ini akan menjalani debut resmi saat Timnas Indonesia menghadapi Australia pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. 5 hari berselang, skuad Garuda akan kembali berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lawan yang dihadapi adalah Bahrain, dalam pertandingan ke-8 Grup C. Dengan emblem baru yang syarat makna dan semangat, Timnas Indonesia diharapkan mampu terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke panggung dunia. Apakah simbol ini mampu membawa keberuntungan bagi skuad Garuda? Kita tunggu bersama aksinya di lapangan hijau. Keputusan PSSI mengganti pelatih Timnas Indonesia di tengah perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai sorotan tajam, bahkan dari media internasional. Media Australia, The Roar, mengaku bingung dengan langkah PSSI yang memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025, dan menunjuk mantan striker Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih baru. Langkah ini dianggap kontroversial, mengingat Timnas Indonesia sedang berada di posisi ketiga Grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Dalam artikel yang diterbitkan Kamis, 16 Januari, The Roar mempertanyakan alasan di balik keputusan ini. Mereka menyoroti catatan Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, sebagai tokoh penting dalam kebangkitan Timnas Indonesia. Namun, kekalahan dari Cina dan Jepang dalam kualifikasi, serta isu perpecahan di ruang ganti, disebut-sebut menjadi alasan pemecatan tersebut. Media Australia itu menambahkan, ada benturan nilai antara Shin Tae-yong yang membawa etos kerja Asia, dan sebagian pemain diaspora yang terbiasa dengan pendekatan Eropa. Sementara itu, penunjukan Patrick Kluivert juga tak lepas dari kritik. Mantan striker Timnas Belanda berusia 44 tahun ini dinilai belum memiliki catatan kepelatihan yang cukup mentereng. Namun, mayoritas skuad Timnas Indonesia saat ini yang berasal dari keturunan Belanda Indonesia diharapkan bisa meningkatkan komunikasi dan kerja sama tim di bawah Kluivert. Media Australia juga menggambarkan perpecahan di kalangan supporter Indonesia. Banyak yang kecewa dengan pemecatan Shin Tae-yong, sementara yang lain berharap Kluivert bisa membawa angin segar ke tubuh tim nasional. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi 2 laga krusial di bulan Maret. Garuda akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Keputusan besar telah diambil, dan perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini berada di tangan Patrick Kluivert. Akankah perubahan ini membawa Garuda terbang tinggi atau justru menjadi batu sandungan? Kita nantikan bersama. Perasaan publik sepak bola Indonesia kembali diuji. Polemik mengenai target Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan. Pernyataan ambigu dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat banyak pencinta Timnas Garuda kebingungan. Awalnya, Erick Thohir menyatakan tekadnya untuk mendorong Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, setelah hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, target tersebut berubah. Erick menyebut bahwa lolos ke Piala Dunia kini bukan lagi sebuah keharusan. Dalam wawancaranya, Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa Erick Thohir tidak memberikan target spesifik untuk kualifikasi ini. Meski begitu,
Kluivert tetap menegaskan bahwa timnya memiliki misi untuk berjuang keras menuju Piala Dunia. Kami ingin pergi ke Piala Dunia. Itu adalah misi kami, ujar Patrick Kluivert. Menanggapi polemik ini, pengamat sepak bola senior Gus Nul Yakin memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa perubahan target ini mungkin saja bagian dari strategi perang urat syaraf atau psiwar, yang bertujuan untuk membuat lawan sedikit lengah di lanjutan putaran ketiga nanti. Ini bisa jadi psiwar agar lawan lengah. Trik seperti ini sah-sah saja dalam sepak bola, kata Gus Nul Yakin. Gus Nul juga menyoroti langkah Erick Thohir yang dinilainya penuh perhitungan matang. Dari pengangkatan Patrick Kluivert hingga strategi terkait pemain naturalisasi seperti Eliano Reijnders dan Mees Hilgers, ia meyakini semua keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Di tengah polemik ini, Gus Nul juga mengingatkan bahwa dukungan penuh kepada PSSI dan timnas Indonesia sangat diperlukan. Ia menilai Erick Thohir sedang berusaha menjaga stabilitas sepak bola nasional pasca era Shin Tae-yong. Dengan 16 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah. Apakah strategi dan perubahan ini akan membawa hasil positif? Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menyatakan dukungan penuh kepada pelatih timnas senior, Patrick Kluivert, untuk mempromosikan pemain U20 ke tim utama. Langkah ini disiapkan guna menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung pada Maret 2025. Indra Syafri dan Patrick Kluivert telah bertemu pada 13 Januari 2025 saat pelatih asal Belanda itu mengunjungi sesi latihan timnas U20 bersama asistennya, Denny Lanzaat, di Stadion Madia, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi tentang rencana promosi pemain muda berbakat. Kalau kualitasnya mumpuni dan Coach Kluivert oke, tentu tidak tertutup kemungkinan. Saat ini, Indra Syafri tengah memimpin pemusatan latihan timnas U20 di Jakarta sejak 5 Januari. Tim juga dijadwalkan mengikuti turnamen mini di Sidoarjo pada akhir bulan ini sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, 4 pemain U20, yaitu Doni Tripamungkas, Kadek Arel Priyatna, Arhan Kaka, dan Dava Fasya, telah mencicipi atmosfer timnas senior saat membela Indonesia di Piala AFF 2024. Doni dan Kadek bahkan menunjukkan performa impresif yang membuka peluang mereka untuk kembali dipanggil ke timnas senior. Indra Syafri menegaskan pentingnya keselarasan visi antara pelatih timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U20 hingga senior. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert, termasuk berbagi informasi tentang sepak bola Indonesia. Saya sudah 14 tahun memegang timnas dari U16 hingga U24. Saya akan dukung 100% apapun yang dibutuhkan Coach Kluivert. Pada Maret 2025, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama melawan tuan rumah Australia pada 20 Maret, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Bahrain 5 hari kemudian. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2024, di Jakarta. Penunjukan legenda sepak bola asal Belanda ini menggantikan Shin Tae-yong yang kontraknya dihentikan oleh PSSI sepekan sebelumnya, pada 6 Januari 2024. Keputusan PSSI yang langsung diumumkan Ketua Umum Erick Thohir ini menuai perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Selama hampir 5 tahun menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong berhasil mempersembahkan sederet prestasi yang membanggakan. Prestasi itu termasuk runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, hingga pencapaian bersejarah timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sebagai semifinalis. Pada tahun 2024, Shin bahkan membawa skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan peringkat FIFA 127. Namun, kini Patrick Kluivert memikul tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan ini. Dalam konferensi perkenalannya, Kluivert menyadari tantangan utama adalah memenangkan hati supporter yang kecewa dengan pemecatan Shin Tae-yong. Tidak ada cara lain kecuali meraih kemenangan. Main cantik dan menang, itu saja. Beliau Shin Tae-yong sudah membawa kita sejauh ini, dan saya akan melanjutkan perjuangan ini untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Kluivert. Dengan jadwal pertandingan berat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, Kluivert menyebut bahwa kesiapan fisik dan mental pemain menjadi kunci utama. Penting untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan pemain berada di level terbaik. Namun, yang terpenting adalah mindset. Semua pemain harus memiliki target yang sama dan tahu apa yang harus dilakukan bersama, ditambah Kluivert. Meski beban berat menanti, supporter timnas Indonesia tetap berharap keputusan ini membawa hasil positif.
Mampukah Patrick Kluivert mengulang